Selamat pagi saudara. Saat ini saya ada di bank sampah Bakti Bersama Rumah Magot. Bank sampah ini selain menerima sampah kering, juga menerima sampah basah, sampah organik yang dimanfaatkan untuk kepentingan makan magot. Kita lihat di sini rumah magotnya, rumah magot bank sampah Bakti Bersama. Kita akan masuk ke dalam, nanti kita lihat seperti apa rumah magotnya, bagaimana magot ini dikembangbiakan di sini. Oke, nanti kita masuk. Apa yang ada di rumah magot isinya bersama Pak Dadan, Pak Haji Dadan. Kita lihat saudara, di sini ada apa ini Pak, bisa cerita Pak? Kolam bioflok untuk lele atau untuk nila. Kemudian itu juga ada persemaian jati kita tuh, ada sekitar 70 semaian jati. Bagi yang memerlukan silahkan. Ini ada 2 bioflok masih belum diisi. Jadi ada 2 bioflok yang masih kosong ya. Masih kosong. Nah, ini masih baru. Siang hari ini adalah rumah magot bank sampah Bakti Bersama. Ini menggunakan tempat ini adalah semuanya hasil dari sampah sebetulnya ini. Karena sampah-sampah yang dibuang tidak hanya berbentuk besi, juga punya juga kayu-kayu. Akhirnya kayu itu kita kumpulkan, kita jadiin rumah magot. Termasuk rak-rak ini juga nih, rak-rak dari sumbangan masyarakat yang tidak terpakai, kita coba rangkai kembali. Ya seperti inilah jadinya. Ini adalah rumah magot, dan ini seperti inilah magot yang ada di bank sampah, rumah magot bank sampah Bakti Bersama. Contohnya ini adalah magot yang usia 14 hari ini. Ini adalah magot yang usia 14 hari. Ini udah siap untuk pakan ternak, baik untuk ayam, untuk ikan lele atau ikan mas atau ikan nila. Oh, ini bisa disebarkan sekarang udah Pak ya, jadi? Sudah bisa siap. dimanfaatkan. Sudah bisa dimanfaatkan. 14 hari itu ya? Pakan, ya, 14 hari sampai 22 hari sampai 25 hari sebetulnya masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, yang lainnya ini adalah ukuran-ukuran yang baru 10 hari, 12 hari. Yang kecil-kecil seperti ini, yang kecil-kecil semua ini. Kecil. Jadi maksimal sampai berapa hari Pak? Maksimal itu sebelum jadi prapupa itu sekitar 30 hari. 30 hari. Nah, 30 Setelah hari, itu jadi prapupa. Kalau udah 25 hari, kalau udah kurang makan, pindah ke tempat biopon migrasi. Ini namanya tempat ini adalah biopon migrasi ini. Dipindah ke sini ya Pak? Tempat magot yang sudah kurang makannya. Dan akhirnya nanti maksudnya kurang makan itu dia sudah nggak terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Jadi udah kurang makan sampahnya, baru pindah ke biopon yang khusus ini yang ada kemiringan untuk migrasi. Dan inilah hasil migrasinya tadi, karena tadi saya seperti ini hasilnya. Cuma ini produknya kurang bagus, masih kecil-kecil sudah hitam nih. Ini nanti fungsinya untuk apa Pak? Nah, ini fungsinya ini untuk bahan. Ini adalah bahan untuk lalat nih Pak. Untuk lalat. Ini namanya prapupa. Kalau sudah diem namanya pupa. Ini yang namanya pupa, yang ini nih. Yang namanya pupa adalah ini. Oh, udah banyak yang terbang nih. Ini adalah pupa. Ini pupa. Udah siap jadi lalat. Maksudnya jadi lalat magot ya, lalat BSF itu Pak? BSF. Nah, dari sini ini nanti kita simpan ke rumah kawin. Nah, ini rumah kawinnya di belakang sini nih. Sekalian aja saya simpan. Dari sini pindah ke rumah kawin. Ke sini kita bawa ke rumah kawin. Ini adalah rumah kawin lalat BSF. Oh, nanti dia kawin di situ Pak ya? Di sini selama 4 hari nanti si pupa itu selama 4 hari. Kelima harinya jadi jadi lalat BSF. Oh, ini yang terbang-terbang ini Pak ya? Ini,
Ini setelah 5 hari ya? Setelah 5 hari jadilah lalat BSF. Kalau sudah lalat BSF 2 hari kawin, seperti ini kawin, ini ada udah mulai yang kawin. Iya. Sesudah kawin nanti betina jantannya mati duluan. Kalau Jantan sudah mati kawin dulu. Nah, betinanya bertelur di tumpukan kayu tuh. Ada tumpukan kayu untuk nyimpen telurnya. Kalau sudah bertelur juga, betinanya mati. Oh gitu. Ya, selesai hidupnya. Nah, tinggal untuk kelanjutan dari lalat BSF ini ya kita ambil lagi telurnya untuk ditetaskan lagi dengan media yang disiapkan di. Nah, yang mati tadi Pak, betina yang laki maupun yang betina sama jantan yang mati bisa dimanfaatkan tetap, yaitu tetap untuk makanan ternak, bisa untuk lele, ikan yang lain atau ayam. Yang bagus untuk makanan ternak Yang itu bagus yang mana untuk Pak? ternakan, yang bagus yang tadi itu, yang tadi yang sebelum umur yang, 25. apa namanya, magotnya itu. Yang magotnya itu. Magotnya itu. Oh, kalau yang sudah mati Kalau ini sudah kurang bagus ya? Tidak bagus lagi. Kemudian yang namanya magot juga kan ada 3 keuntungan, bukan ada 3 keuntungan, ada 3 apa sih namanya? Ya ada 3 keuntungan. Jadi magot itu bisa dijual belikan. 1 bisa dijual belikan telurnya, 2 bisa jual belikan magotnya, 3 bisa dijual belikan prapupanya. Iya. Gitu. Kalau untuk harganya sendiri Pak magot? Kalau untuk harganya sendiri magot itu antara 5 juta, 5.000 sampai 10.000 Pak. 1 kilonya? 1 kilonya. Oh, Kalau gitu. untuk telur juga sama 5.000 sampai 10.000 per gram. Nah, kalau untuk prapupa memang harganya agak lain, lebih mahal dia biasanya prapupa. Oh, kalau telur per gramnya 5.000 5.000 kira-kira. sampai 10.000. Tapi kalau untuk magotnya Kalau untuk magotnya 5.000 sampai 7.000 juga per kilo ya? Per kilo ya? Oh, beda ya. Kalau telur per gram, kalau magotnya per Per kilo. kilo. Oh. Kalau prapupa juga atau pupa per kilo. Oh, gitu Pak. Jadi siklusnya cuma 40 hari ya Cuma kira-kira 40 Pak? hari selesai siklusnya. Gitu. 35 sampai 40 hari selesai. Gitu. Terus makanannya sendiri Pak? Ya, makanannya sendiri selama ini adalah semua sampah organik yang dari lingkungan di sini khususnya. Bisa kita lihat Pak di lokasi Pak? Bisa dilihat di lokasi. Nah, sampah yang selama ini dari seluruh masyarakat disimpan di depan, saya masukin ke dalam. Kebetulan pada pagi hari ini tadi sudah saya kasih makan. Ya, contoh sampah-sampahnya seperti ini. Jadi tiap hari saya harus keluarin sampah-sampah ini. Contohnya seperti Pak? itu. Oh. Ini. Oh gitu. Nah, kita tuh ini semua sampah-sampah basah. Sampah rumah tangga Sampah ini Pak rumah ya? tangga semua. Nah, ini sampah rumah tangga semua. Dan seperti ini. Ini walaupun sudah busuk juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, justru nggak apa-apa sudah busuk juga. Kalau udah kena maggot kan walaupun bau jadi hilang baunya Pak. Oh gitu ya? Nggak ada masalah Nggak ada untuk masalah, nggak ada masalah. busuk makanan yang berapa hari penting pun? jangan ada belatungnya gitu Oh, aja. gitu. Karena lain yang namanya busuk belatung kurutu yang berbahaya. Kalau maggot kan tidak berbahaya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini adalah makanannya Pak. Oke. Jadi makanan bisa disimpan beberapa hari selama tidak berbelatung ya Pak Selama ya? Tidak belatungan ya? Itu bisa dikasihkan untuk makan maggot ya? Iya. Oke. Ya, coba contoh segala macam jenis sampah organik. Tulang-tulang pun juga bisa Pak? Tulang ayam? Tulang ayam bisa, cuma gak makan tulang. Maggot itu hanya ngambilin daging sisa-sisa yang kecil aja Pak. Oh gitu. Sisa-sisa yang nempel di tulang aja sebetulnya. Kalau untuk tulang tidak dimakan tulangnya, karena dia kan gak punya gigi dan gak punya mulut besar. Oh, oke. Ya. Jadi dia makan sisa-sisa makanannya itu ya? Oke. Pemirsa bisa lihat itu di dalam tong ini ada makanan Iya, sisa. semua ini Dan adalah sampah. Ini sebenarnya sudah bau ya, saya merasakan baunya ya. Tapi ini masih layak untuk maggot karena tidak berbelatung. Oke Pak, terus lanjut Pak, dari sini baru dikasihkan ke ke maggotnya itu setiap harinya atau gimana Pak? Begini, kita lihat dulu. Ada jam-jam tertentu? Ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu. Jadi kita kalau lihat ini seperti ini nih. Ini belum layak untuk dikasih makan karena masih ada warna-warna yang masih kuning. Contohnya Kalau Pak? contohnya lihat. seperti ini nih. Ini contohnya nih. Ini semua karena baru semuanya, jadi belum ada yang layak dikasih makan lagi. Oh gitu. Jadi kalau udah kelihatan hitam warnanya, udah seperti sampahnya udah kelihatan hitam seperti udah. Nah, udah seperti ini aja nih. Nah, Ini kalau sudah warnanya seperti ini Oh, adalah seperti ini. ini adalah
kotoran yang baru saya pisahkan nih. Ini Kalau baru nah ini dari kalau udah begini baru kita banyak untuk dikasih makan. kasih makan itu sampah-sampah Iya, itu organik tadi. Oke. Ini berapa hari Pak dari ini kuning itu sampai 2 hari. Ya? 2 hari ke 3 hari. 2 hari udah jadi 2 hitam hari ke begitu 3 ya? harinya sudah langsung jadi pupuk, Pak. Oh gitu. Terus dari 1 kilo anak baby maggot ya Pak ya? Heeh. Baby maggot itu bisa Dari baby maggot 1 gram itu 1 gram, iya. 3.000 sampai 5.000 Ah. 5.000 ekor berapa 5.000 apa ekor atau apa ya ke 1 gramnya itu 1 Pak? gramnya ya. Oh gitu. 3.000 sampai 5.000. Itu menghabiskan Itu menghabiskan sampah. Sampahnya? Sampah itu gini. Maggot itu 1 kilo maggot itu menghabiskan sampah 3 sampai 5 kilogram, Pak. 3 sampai 5 kilogram untuk Iya, 1 kilo untuk 1 kilo maggot. Coba Oh. bayangkan, kalau kita punya maggot 2 kilo berarti sampah yang diperlukan sehari-hari udah 10 kilo. Iya. Ya kan, Biro? Iya, kira-kira Makin gitu. besar 50 kilo berarti kita harus menyiapkan 5 kali 5. Oh. Harus Wow. 25 kilo. Itu luar Bayangkan, biasa Pak. ya, Pak, ya? Luar biasa. Jadi inilah maggot adalah yang paling efektif untuk menghabiskan sampah organik, Pak. Yang paling efektif selama ini itu seperti itu. Jadi maggot ini selain menghabiskan sampah organik, dia bisa dijual ya Pak ya? Bermanfaat, Bermanfaat secara ya? ekonomi sangat bermanfaat. Bisa dijual dan bisa untuk jadi dijadikan- pakan ternak ya? Ya, ya. Oh, luar biasa ya. Oh gitu. Pak, kalau untuk kandangnya sendiri berapa luasnya kira-kira Pak Kalau ya? untuk kandang Minimal. bagaimana kesiapan dan bagaimana kita punya tempatnya. Dan Minimal kita berapa meter Pak? Sebetulnya tidak kalau minimalnya kalau di rumah punya 1,5 meter kali 1 meter juga udah cukup, Pak. Oh, Ya, contohnya gitu. bisa dibikin di rak seperti begini. Oh, seperti ini ya. Ya bikin rak seperti ini udah berapa maggot yang udah bisa nyampe 10 kilo ini Pak sehari. mendapatkan Oh, maggot. oke. Oh, ini udah nyebrang. Oke Pak. Gini. Lalu untuk baby maggotnya sendiri diperoleh dari mana Pak? Kalau misalnya ada yang ingin Ada yang bisa ngambil di sini. Bisa di sini. Bagi teman-teman warga Tangerang Selatan yang berkenan untuk peduli terhadap lingkungan khususnya sampah organik, silahkan datang ke Bank Sampah Bakti Bersama. Silahkan Bapak, semua warga yang memerlukan telur atau memerlukan baby maggot silahkan datang ke Bank Sampah Bakti Bersama. Oke, nanti alamatnya kita share ya Pak ya, Iya, di iya, bawah silakan, ini. silakan. Ya, oke. Untuk ini jam bukanya Pak, Jam buka- operasionalnya di sini Jam operasional di sini dari pagi sampai jam 4, Pak. dari pagi sampai jam 4. Tiap Ya. hari Pak ya? Tiap hari. Tetapi Gitu. kalau untuk konsultasi bisa sampai malam. Oh gitu. Iya. Konsultasinya dengan Pak Haji Dadan ya? Iya. Oke, nanti minta nomor WA-nya Pak ya? Iya, silakan, Nomor Pak. kontaknya. Iya. Oke, pemirsa, Yuk. kalau Anda berminat, silahkan saja nanti hubungi Pak Haji Dadan. Beliau bersedia tadi seperti yang beliau katakan, dan ini prospek yang luar biasa ya. Kalau kita lihat, jadi jangan sia-siakan. Sampahmu tanggung jawabmu. Jadi kita harus mulai dengan lingkungan kita sendiri. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.